Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Abdurrahman Gofiki. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan kalian video tutorial cara daftar beasiswa S1 di Al-Bukhari International University Malaysia. Nah, sebelum tutorial ini dimulai, saya ingatkan kepada teman-teman untuk tonton terus setiap video saya hingga selesai, kemudian klik like, subscribe, nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya, komen dan share. Saya mohon doa dan dukungannya kepada teman-teman. Semoga video yang saya upload dapat bermanfaat, khususnya untuk umat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial cara daftar beasiswa di kampus Al-Bukhari International University Malaysia. Nah, hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu pergi ke mesin pencarian. Teman-teman bisa pilih Google Chrome ataupun Internet Explorer. Karena di sini ada Google Chrome, saya gunakan Google Chrome. Nah, kemudian silakan ketik di menu pencarian website resmi kampus AIU Malaysia, atau bisa kalian ketik www.aiu.edu.my. Kita tunggu beberapa saat ya. Nah, ini dia website resmi kampus Al-Bukhari International University. Bisa teman-teman lihat ya, kita scroll dulu ke bawah, ada apa sih dalam website ini? Nah, ini dia teman-teman, bisa kalian lihat kan? Keren kan kampus AIU? Bagi teman-teman yang ingin mendaftar di kampus Al-Bukhari International University Malaysia, bisa langsung saja klik online application. Oke, perhatikan ya teman-teman. Oke, jika teman-teman sudah mempunyai akun ataupun sudah pernah mendaftar sebelumnya tapi belum selesai untuk mengisi berkas, nah bisa teman-teman masukkan emailnya di sini seperti ini ya. Contoh dan kata sandi, kemudian kalian bisa login lewat icon ini ya. Tapi jika teman-teman belum pernah mendaftar sama sekali dan belum punya akun, kalian harus daftar terlebih dahulu. Klik first time login. Nah, teman-teman, kalian bisa tulis di sini ya nama kalian. Oke, nama pertama atau nama depannya. Karena nama saya Muhammad Abdurrahman Gofiki, saya tulis Muhammad Abdurrahman Gofiki. Nah, di sini negara. Kalian tinggal di negara apa? Country-nya, karena saya berasal dari Indonesia, maka saya pilih Indonesia dengan kode negara plus 62, kode numbernya plus 62. Kemudian sekarang tulis nomor handphone kalian ya. Karena nomor handphone ini sudah terdaftar, saya gunakan nomor handphone lain. Saya gunakan nomor handphone lain. Nah, alamat emailnya kalian boleh masukkan email yang kalian punya atau alamat email baru kalian, yang mana alamat email ini nantinya akan menerima informasi dari website AIU. Karena ini alamat email saya tulis ya.
Dan passwordnya kalian silakan pilih kata sandi atau password sesuka hati kalian yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kita buat passwordnya ya. Nah, setelah itu type of applicant. Jika kalian orang Malaysia atau tinggal di Malaysia, kalian bisa pilih Malaysian applicant. Tapi jika bukan orang Malaysia asli ataupun orang luar negeri, ya bisa pilih international applicant atau non-resident. Kita pilih international applicant karena saya orang Indonesia, bukan orang Malaysia. Kita pilih ini ya, klik. Nah, setelah itu identity card number. Pada bagian ini, teman-teman bisa masukkan nomor paspor ataupun MyCard. MyCard itu digunakan untuk orang asli Malaysia. Bagi orang non-Malaysia bisa masukkan paspor. Oke, ada pertanyaan seperti ini. Kak, jika aku belum punya paspor bagaimana? Oke, kalian bisa masukkan nomor KTP. Ya. Saya akan masukkan nomor paspor saya. Oke, sekarang sudah ada. Kemudian untuk bagian ini kalian masukkan foto kalian dengan background berwarna putih, yang mana foto itu ukurannya sama dengan ukuran foto paspor. Nah, kalian jika ingin melihat contohnya bisa klik bagian ini ya. Oke, nih bagian yang saya tandai, bagian ini. Nah, sekarang saya akan masukkan foto dengan background putih, yang mana formatnya bisa gunakan JPEG ataupun PNG. Nah, oke teman-teman, kita register ya. Nah, oke, alhamdulillah datanya sudah masuk dan saya sudah sukses mendaftar. Oke, kita cek email ya teman-teman. Kira-kira ada nggak sih pemberitahuan? Nah, belum ada ya teman-teman. Nanti pemberitahuannya akan masuk di email bahwa teman-teman telah sukses mendaftar di Al-Bukhari International University. Hanya daftar akun saja ya teman-teman. Nanti berikutnya teman-teman bisa masukkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Oke. Teman-teman, setelah kalian sukses mendaftar di website Al-Bukhari International University, langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah cek email, yang mana email ini tadi yang sudah didaftarkan ke kampus AIU ya. Saya gunakan email ini. Nah, ini dia isi emailnya seperti ini. Oke. Nah, kita coba kembali ke halaman website AIU ya, teman-teman. Nah, kita akan coba login. Tadi sudah selesai melengkapi data untuk pendaftarannya, untuk pembuatan akun. Sekarang kita akan masuk ke, mohon maaf. Oke, saya buka yang baru aja ya teman-teman. Oke, mohon maaf agak sedikit lelet. Internet aksesnya memang seperti ini ya. Oke teman-teman, perlu kalian ketahui ya, kriteria beasiswa di Al-Bukhari International University ini ya, apa saja yang harus kalian penuhi. Ini ada namanya academic performance ya. Nah, ini bisa ditinjau dari nilai kalian ya. Nah, kemudian financial background, keadaan ekonomi kalian, tempat tinggal kalian. Nah, ini juga co-curriculum involvement. Nah, kemudian kriterianya, syaratnya ya. Syaratnya ini usia
mulai dari 18 tahun. Tapi kalau misalkan kalian kurang dari 18 tahun tapi sudah lulus dari sekolah, it's okay, masih bisa daftar, tapi maksimal 22 tahun ya teman-teman. Kemudian single, belum menikah. Nah, pendapatan gaji orang tua di bawah 4 jutaan gitu. Kalau seandainya pendapatan orang tuanya lebih dari 4 juta, itu akan berakibat ataupun berimbas ke beasiswa. Apakah itu akan mendapatkan beasiswa full ataupun tidak full, ataupun satu lagi hanya beasiswa setengah saja. Nah teman-teman, berkas yang harus teman-teman penuhi antara lain paspor. Jika paspor belum punya, kalian bisa gunakan KTP untuk sementara. Nah, ketika kalian sudah dinyatakan lolos, ketika ingin pengurusan IMJS, nah baru kalian harus urus paspor ya. Kemudian ijazah asli SMP ataupun sederajat, mungkin MTS ya, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kalian persiapkan yang aslinya dengan yang sudah diterjemahkannya. Kemudian transkrip nilainya teman-teman, yang sudah diterjemahkan dan yang originalnya. Kemudian ijazah SMA ataupun sederajat. Kalau saya MA ya gunanya, karena emang saya lulusan MA. Ataupun teman-teman misalkan lulusan SMK ataupun pesantren, bisa gunakan itu ya teman-teman. Nah, yang asli dengan yang original. Kemudian transkrip nilainya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan yang originalnya. Kemudian sertifikat bahasa. Nah, sertifikat bahasa ini kalian bisa gunakan IELTS ataupun sertifikat TOEFL. Nah, surat rekomendasi ini jika diminta ya teman-teman, tapi saya sugestikan teman-teman untuk mempersiapkannya. SKHUN. Nah, jika SKHUN-nya sudah ada, maka harap dilampirkan yang asli dengan yang terjemahkannya. Nah, kemudian surat keterangan beasiswa ini jika kalian memang menerima beasiswa dari lembaga lain, contohnya seperti Basnas ataupun Najisnu, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi maksud surat keterangan beasiswa ini, kalau misalkan kalian pun dapat bantuan lain selain dari bantuan dari Al-Bukhari Foundation, kalian bisa lampirkan ini. Tapi kalau seandainya tidak ada, hanya di skip saja ya. Nah, kemudian dokumen tambahan yang harus kalian persiapkan antara lain apa saja sih? Nama KTP ayah dan ibu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kalian siapkan saja KTP ayah dan ibu yang original, kemudian diterjemahkan. Bisa kok kalian menerjemahkan sendiri, bisa mendatangi kantor Dukcapil ataupun lurah, ataupun camat, pokoknya lembaga orang-orang pemerintahan ya yang punya wewenang dalam hal itu. Tapi kalau saya kemarin itu minta ke kepala desa sih kalau untuk masalah KTP. Kemudian slip gaji orang tua dan surat keterangan listrik dan air. Kemudian verification letter. Nah, nanti saya akan kasih ya contoh-contohnya. Nah, kemudian teman-teman, tahu nggak sih jurusan apa saja yang tersedia di tahun 2020 ini? Nah, ada 8 program yang ditawarkan melalui beasiswa EAU untuk intake 2020. Nah, untuk tahun ini teman-teman ya, untuk fakulti untuk SBSS School of Business and Social Science itu ada 3 program jurusan. Ada BBA, BBAM, BBA HRM ya teman-teman. Kemudian, nah jika teman-teman ingin mendaftar ataupun ingin kuliah di salah satu jurusan yang ada di Fakultas Bisnis ini, teman-teman harus melampirkan skor IELTS minimal 5,5 ya, dan TOEFL-nya 550. Tapi jika teman-teman ingin mendaftar di salah satu jurusan yang berada di School of Education and Human Science ataupun Fakultas Pendidikan ya teman-teman, salah satunya ini. Nah, jurusannya ada 3 untuk tahun ini. Tapi kalau untuk tahun kemarin yang buka baru Elementary Education sama Early Childhood Education. Tapi untuk tahun ini ya alhamdulillah
AIU membuka jurusan baru yaitu Media and Communication. Nah, syaratnya apa saja sih? Syaratnya itu teman-teman perlu melampirkan perlu melampirkan sertifikat bahasa. Kalau untuk IELTS minimal skornya 5.0 dan skor TOEFL 500. Oke. Nah, jika teman-teman belum punya sertifikat bahasa ataupun sertifikat TOEFL PT gitu ya, baru Predation, kalian masih bisa tetap masuk. Cuman jika kalian diterima, itu akan mendapatkan conditional offer letter. Ya, akan mendapatkan conditional offer letter. Dan nanti jika ingin masuk degree itu harus punya sertifikat IELTS dulu. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau langsung masuk degree, bisa melampirkan sertifikat IELTS. Oke. Bisa difahami ya teman-teman. Jadi sebelum daftar, sebelum kita mengisi borang di pendaftaran, teman-teman harus penuhi persyaratan yang diminta AIU ataupun berkas-berkasnya harus wajib dipenuhi ya teman-teman. Oke. Kak, kalau misalkan aku nggak punya sertifikat bahasa gimana? It's okay. Kalian masih tetap bisa apply ke sini ya, tapi kalian mungkin akan masuk kelas bahasa dulu, language center dulu. Oke. Teman-teman, setelah saya jelaskan tadi mengenai persyaratan atau berkas apa saja yang harus dilampirkan, sekarang kita akan memulai untuk mengisi aplikasi kita ya teman-teman. Nah, karena saya sudah daftar, di sini sudah otomatis ada email dan password saya. Sekarang kita akan coba masuk ya ke websitenya. Oke, nah di sini status saya incomplete, karena saya belum mengisi berkas-berkas, belum saya lengkapi ya teman-teman. Coba kita lihat instruksinya dulu. Nah, ini harus teman-teman sebelum mengisi berkas, kalian harus tahu dulu ya teman-teman, harus benar-benar membaca ini biar nggak salah paham ya. Nih, berkas apa saja sih yang harus kalian tampilkan? Nah, ini harus kalian tampilkan ya, tapi sudah saya jelaskan kan tadi. Nah, ini cara menamai berkasnya ya. Filenya itu harus diisi sesuai dengan ini ya teman-teman. Nah, ini kalian harus benar-benar membacanya dengan baik. Nah, contohnya ini pasport, kemudian password numbernya nih, ini contohnya. Nah, dan kalian harus melampirkan semua ini dalam bentuk PDF. Oke teman-teman, tuh semuanya ya, nomor pasport dengan berkasnya tuh kayak gini ya. Oke, pasport dengan nomor paspornya misalkan. Oke teman-teman, nah siap, udah kalian baca ya, kalian pahami bacaan sini biar nggak salah paham lagi tuh. Oke, langkah berikutnya ini teman-teman, berkas semua ini harus kalian scan ya, yang jelasnya kan ya. Saya sarankan menggunakan printer atau kalau nggak ada bisa gunakan HP, tapi gambarnya harus jelas ya teman-teman hasilnya itu. Nah, setelah kalian membaca instruksi untuk aplikan ini, kita mulai mengisi program apa saja yang diinginkan. Nah, untuk bagian program satu ini kalian bisa memilih program yang benar-benar kalian inginkan, yang pengen banget sih belajar di situ gitu loh, pengen banget belajar di jurusan tersebut. Nah, saya contoh program pertamanya Elementary Education ya. Kedua, Media and Communication. Media and Communication ini
program baru yang buka di tahun ini. Nah, yang ketiga early childhood. Keempat, misalkan ini mau contoh ya, apa saja silakan. Marketing misalkan, intake-nya untuk intake September. Save. Nah, sudah terupdate ya teman-teman. Oke, sekarang bagian kalian harus mengisi basic information-nya ya. Oke, di sini kalian bisa tulis alamat kalian ya, alamat rumah kalian. Misal kalian tulis saja, ini misal ya teman-teman. Nah, ini contoh ya. Indonesia. Oke. Oke. Postgradernya ini misal ya. Nah, agamanya kalian tulis di sini. Kalau kalian mau beragama Muslim, Islam, kalian tulis di sini Muslim. Tapi kalau bukan orang Islam atau Kristen, tinggal kalian pilih aja. Gendernya male, etnik Sunda. Oke, saya Sunda ya, etniknya. Oke, sekarang tanggal lahir. Oke, ini misalnya ini misal ya teman-teman. Oke, misalnya saya 99 bulan November. Nah, oke ya, ini misal ya. Oke, sini tulis Indonesia, kalian orang Indonesia. Di sini negara kalian dilahirkan di negara apa ya. Nah, kemudian nationality-nya sesuai dengan paspor. Saya tulis Indonesia karena memang saya kebangsaan Indonesia. Number of sibling, material status single, material statusnya single. Oke teman-teman, berikutnya kalian harus memasukkan ID Skype kalian ya, Skype ID kalian. Nah, kalian sebelum daftar itu harus punya akun Skype dulu. Oke. Jadi kalian bisa tulis ID-nya di sini. Jadi kalau kalian lolos wawancara akan dihubungi melalui Skype wawancaranya itu. Ya. Kemudian setelah ini are you transferring from agency in Malaysia? Oke, kita jawab no. Do you wish to stay in hostel? Nah, oke. Karena kalian memang mau kuliah di EAU dan EAU sudah menyiapkan untuk fasilitas asramanya, jadi kalian tulis yes saja ya. Tapi kalau memang kalian punya keluarga ataupun apa di Malaysia, kalau tidak mau tinggal di Malaysia, tinggal pilih no. Oke, tapi bagi kalian yang bukan orang Malaysia,
yang aplikan dari luar negeri, kalian baiknya tinggal di asrama ya, karena kampus sudah menyediakan asrama untuk tempat tinggal kalian. Nah, do you have any disability? Nah, kalian jawabannya no. Jika tidak punya ya. Kemudian alergi, saya pilih no aja. Oke. Ini harus sesuai dengan paspor ya teman-teman. Ini misalkan Oke, sesuai dengan paspor saya, kemudian expire-nya oke. Nah, paspornya dikeluarkan di negara mana? Indonesia. Jawabannya no. Nah, pada bagian ini teman-teman harus melampirkan paspor teman-teman ya. Pada bagian ini